Selanjutnya untuk soal nomor satu, mungkin kita gambarkan aja biar lebih jelas ya. Jadi ada sebuah mobil, anggaplah di sini ada mobil, masanya adalah 100 kilo, masanya adalah 100 kilo. Kemudian mula-mula bergerak dengan kecepatan tetap, anggaplah V1 itu adalah 8 meter per second. Kemudian mobil itu direm. Oke, jadi dia itu berjalan sampai di suatu titik, dia itu direm sehingga berhenti. Berhenti berarti V2-nya adalah 0 setelah menempuh jarak 20 meter. Setelah menempuh jarak 20 meter. Nah, kita disuruh menentukan besar gaya pengereman. Oke, ketika direm berarti nanti ada hubungannya dengan gaya gesek. Berarti kita akan menggunakan rumus WFG sama dengan minus FG dikali S. Nah, kita tuh mau cari ini, gaya pengeremannya atau gaya geseknya. Nah, kita kan nggak punya ya, jadi kita nggak tahu ya untuk nyari FG-nya itu gimana. Kalau kalian cek dari rumus untuk gaya gesek itu juga memiliki rumus mu gesek atau mu k dikali n, gaya normal. Nah, kalau misalkan ada sebuah benda nih, kemudian dia kan memiliki W karena memiliki massa gaya berat. Nah, dia juga punya gaya ke atas, N, seperti itu. Nah, mungkin kan ini N-nya bisa kita ganti dengan W. Tapi masalahnya, kita tetap butuh mu k. Jadi nggak bisa juga nih kalau dari sini kita taruh rumus yang bawah. Ternyata nggak bisa. Berarti gimana? Berarti kita coba cari yang B-nya terlebih dahulu. Usaha pengereman berarti kan harusnya FG sama dengan min FG dikali S. Sama aja dong Kak, kita kan nggak bisa. Berarti jangan pakai yang itu. Kita kan punya beberapa rumus tuh. Kita bisa menggunakan rumus W sama dengan perubahan energi kinetik karena terjadi perubahan kecepatan. Sehingga kita bisa tulis F sama dengan EK2 dikurangi EK1. Berarti setengah M V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat sama dengan setengah, masanya adalah 100, V2 nya adalah 0 dikurangi 64, 8 kuadrat ya. Kemudian sama dengan ini bisa kita coret berarti 50, lalu sisanya adalah dikali min 64. Hasilnya adalah minus 3200 Joule. Itu merupakan W. Nah, kita udah dapat W-nya nih. Nah, berarti nanti kita samakan WFG itu sama dengan W. Berarti nanti kita tulis min 3200 sama dengan min FG dikali S. Kemudian negatifnya bisa kita coret ya. Berarti nanti sisa 3200 dibagi S. S-nya tadi adalah 20 sama dengan gaya geseknya atau gaya pengeremannya. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret 16. Maka akan didapat 160 Newton sama dengan gaya pengeremannya atau gaya geseknya. Nah, kita udah dapat nih. Nah, tapi misalkan nih kita disuruh cari soal tambahan. Berapa koefisien gaya gesek? Nah, kalau dapat soal kayak gini berarti tinggal dilanjutkan saja. Tadi kan kita tahu FG sama dengan mu G dikali N. Nah, FG-nya tadi kita sudah dapat 160. Untuk N-nya berarti kita menggunakan W, mu G sama dengan W. W-nya sendiri itu bisa kita jabarkan menjadi M dikali G. 160 berarti 160 sama dengan mu G dikali masanya tadi 100 ya, dikali gravitasinya 10. Jadi 160 dibagi 1000 seperti ini sama dengan mu G. Maka mu G sama dengan 0,16. Nah, ini adalah koefisiennya kalau misalkan kalian disuruh mencari soal berapa koefisien gaya gesek.
Jadi soalnya itu memang saling berhubungan rumus-rumusnya. Jadi kalian juga yang dasar-dasar jangan sampai lupa, kayak misalkan rumus gaya geseknya itu sendiri apa, itu kan tadi tidak ada di bagian bab ini gitu kan, tapi itu tetap berhubungan seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, jadi di sini ada sebuah peluru dengan massa 4 gram. Kita tulis dulu data yang diketahui. 4 gram kita jadikan ke kilo ya, berarti kita bagi 1000, 0,004 kilo. Kemudian ditembakkan pada pohon yang besar. Oke, jadi ada pohon, kemudian peluru ini ditembakkan ke dalam pohon. Pada saat peluru menyentuh pohon, kecepatannya 100 meter per second. Oke, jadi peluru ini ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per second. Pada saat peluru menyentuh pohon, kecepatannya 100 meter per second. Jika gaya gesek pada peluru menembus pohon dianggap tetap, yaitu 100 Newton, maka berapa kedalaman lubang pohon yang tertembus oleh peluru? Oke, jadi gini, pelurunya itu ditembakkan dengan kecepatan 100 meter per second. Terus, pada saat dia menyentuh pohon, pelurunya itu bersarang di sini. Nah, tapi kan berarti logikanya peluru itu akhirnya diem di dalam pohon. Berarti V2-nya itu 0. Selanjutnya yang ditanyakan adalah kedalaman lubang dari sini ke sini. Ini adalah S. Jadi yang ditanyakan itu adalah S-nya. Nah, kita bisa menggunakan rumus W FG sama dengan min FG dikali S. WFG-nya bisa kita samakan dengan delta EK karena ada perubahan kecepatan. Selanjutnya berarti setengah. Oke, kita jabarkan dulu aja. EK 2 dikurangi EK 1 sama dengan min FG kali S. EK 2-nya itu kan setengah MV kuadrat, tapi V-nya tuh 0. Berarti EK 2-nya itu sudah otomatis 0. Kemudian setengah M-nya adalah 0,004 dikali V-nya adalah 100, berarti 100 kuadrat gitu ya, sama dengan min FG. FG-nya tadi sudah diketahui juga ya, 100 Newton ya. FG-nya itu 100 Newton, berarti kita bisa tulis gini, dikali S. Kemudian ini ada minus, bisa kita coret, lalu menjadi setengah dikali 40 sama dengan 100 S. Kemudian ini bisa kita coret jadi 20, ini nolnya bisa kita coret, berarti nanti dapat 2/10 sama dengan S. Maka S-nya 0,2 meter. Kalau misalkan dijadiin senti berarti menjadi 20 cm. Ini adalah lubang pohon yang tertembus oleh peluru. Selanjutnya untuk soal nomor 3, jadi ada sebuah benda memiliki beberapa gaya ya di sini ya. Kemudian arah gerak benda itu ke sana. Karena di sini, jadi kita coba baca aja. Jadi pertama dia licin, berarti tidak ada gaya gesek. Kemudian ada F1 searah dengan F2, bener ya, searah. Kemudian F2-nya membentuk sudut. Oke, di sini ada sudutnya nanti. Di sininya ada sudut theta 60 derajat. Kemudian F3-nya berlawanan dengan arah gerak benda, berarti ke sini, benar. Tentukan perpindahannya. Oke, tadi kan kita punya beberapa rumus untuk usaha. Nah, kalau kalian lihat, itu berarti nanti kita bisa menggunakan rumus usaha sama dengan jumlah gaya dikali S. Kita pakai yang ini. Nah, tapi kita harus menghitung jumlah gayanya terlebih dahulu, sigma F-nya. Nah, untuk mencari sigma F-nya, kita proyeksikan dulu yang ada sudutnya. Nah, ini kalau ada seperti ini, kita proyeksikan terhadap sumbu X sama terhadap sumbu Y. Kalau yang ini menjadi F2 sin theta karena jauh dari sudut, tapi kalau yang dekat dengan sudut kita menggunakan F2 cos theta. Kemudian karena bergeraknya itu secara mendatar atau secara horizontal,
maka gaya yang ada pada sumbu Y itu kita abaikan. Berarti yang FY kita abaikan, F2 sin juga kita abaikan. Sehingga kita bisa tulis gaya, karena arahnya kan ke sana ya, ke kanan ya. Berarti gaya-gaya yang ke kanan itu positif, yaitu ada F1 positif sama F2 cos theta, baru kita kurangkan F3, itu adalah sigma F-nya. Maka F1 nya adalah 40, F2 nya adalah 60 cos 60 dikurangi 20. Maka 40 ditambah 60 cos 60 itu adalah setengah dikurangi 20, berarti 40 ditambah 30 dikurangi 20 menjadi 50 Newton. Itu adalah sigma F-nya. Maka W sama dengan sigma F dikali S. W-nya adalah 600, kita langsung bagi aja sama si F ini, 50 sama dengan S. Bisa kita coret, kemudian 60 dibagi 5. 60 bagi 5 itu adalah 12 sama dengan S. Jadi jaraknya itu adalah 12 atau perpindahannya sejauh 12 meter.